Selanjutnya ada isi dari dokumentasi asuhan keperawatan. Yang pertama ada pengkajian. 1. Mendokumentasikan data yang dikaji sesuai dengan pedoman pengkajian. Yang kedua, data dikelompokkan, ya, seperti bio, psiko, sosio, spiritual. Ketiga, data dikaji sejak klien masuk sampai pulang. Keempat, masalah dirumuskan berdasarkan masalah kesenjangan antara status kesehatan dengan norma dan pola fungsi kehidupan. Next. Lalu ada diagnosis. Pertama, diagnosa keperawatan harus berdasarkan masalah yang telah dirumuskan. Kedua, diagnosa keperawatan mencerminkan PE atau PES. Ketiga, merumuskan diagnosa keperawatan harus faktual atau potensial. Kemudian ada intervensi atau perencanaan. Yang pertama, berdasarkan diagnosis keperawatan. Kedua, disusun menurut urutan prioritas. Yang ketiga, rumusan tujuan mengandung komponen klien atau subjek, perubahan perilaku kondisi pasien, kondisi klien. Yang keempat, rencana intervensi mengacu pada tujuan dengan kalimat perintah, terinci dan jelas, dan atau melibatkan klien atau keluarga. Rencana intervensi menggambarkan keterlibatan klien atau keluarga. Dan yang keenam, rencana intervensi menggambarkan kerjasama dengan tim kesehatan lain. Lalu kemudian ada implementasi. Implementasi dilaksanakan mengacu pada rencana asuhan keperawatan. Perawat mengobservasi respon klien terhadap intervensi keperawatan. Revisi implementasi ini berdasarkan hasil evaluasi, lalu semua perencanaan yang telah dilaksanakan didokumentasikan dengan ringkas dan jelas. Selanjutnya ada evaluasi. 1. Evaluasi mengacu pada tujuan. 2. Hasil evaluasi didokumentasikan. Next. Oke, bisa di next. Yang F, catatan asuhan keperawatan. 1. Menulis pada format yang baku. 2. Pendokumentasian dilakukan sesuai dengan intervensi yang dilaksanakan. Next. Lalu selanjutnya di sini ada upaya mempertahankan standar dokumentasi asuhan keperawatan. Next. Di sini ada beberapa yang dilakukan oleh perawat, yaitu yang pertama memastikan dokumentasi merupakan catatan lengkap tentang asuhan keperawatan, tersedia dan mencerminkan semua aspek proses keperawatan, termasuk penilaian, perencanaan, intervensi, atau independen dan kolaboratif, dan evaluasi. Lalu yang kedua, mendokumentasikan informasi baik berupa data objektif maupun data subjektif. Yang ketiga, memastikan bahwa rencana perawatan jelas, terkini, relevan, dan individual untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan klien. Lalu yang keempat, mendokumentasikan komunikasi yang signifikan dengan anggota keluarga atau orang lain yang signifikan, pengganti, pengambil keputusan, dan penyedia perawatan lainnya. Next. Baik, selanjutnya ada upayanya ada dokumen apapun yang tidak terduga dan kejadian tidak terduga atau abnormal untuk klien. Itu harus direkam berdasarkan fakta kejadian yang berkaitan dengan proses perawatan. Lalu ada yang selanjutnya memastikan bahwa data informasi perawatan klien itu telah disampaikan dalam dokumen berupa hard copy, sementara seperti Cardex, laporan SIF, atau buku komunikasi, serta disimpan dalam catatan kesehatan secara permanen. Bisa di next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan tentang standar dokumentasi asuhan keperawatan. Tadi kita sudah memperhatikan bersama-sama, mungkin jika ada teman-teman audiens yang ingin bertanya mengenai hal yang kurang jelas dari presentasi kelompok 2, dipersilahkan.
Ya, sekali lagi kepada teman-teman Nurse 2B yang ingin bertanya atau menambahkan PPT dari teman-teman presentator dipersilahkan. Baik, sudah ada Laili dan Aidatul, dipersilahkan kepada Laili untuk bertanya. Baik, terima kasih moderator. Izin memperkenalkan diri, nama saya Laili Fridayuni dari kelompok 3. Izin bertanya, di dalam PPT dijelaskan pengkajian kelompok menjadi dikelompokkan menjadi data bio, psiko, dan sosio dan spiritual. Bisa tolong dijelaskan nggak contoh-contohnya itu apa saja? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Laili untuk pertanyaannya. Mungkin bisa ditampung dulu selagi kelompok 2 mempersiapkan jawabannya. Selanjutnya ada Aidatul Fitria, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Aidatul Fitria dari kelompok 1, izin bertanya kepada kelompok. Bagaimana tanggapan kelompok jika dalam dokumentasi tidak sesuai dengan standarnya? Gitu aja. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada yang telah bertanya. Mungkin dari kelompok 2 bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah bertanya, atau mungkin akan saya buka kembali, apakah jika masih ada yang ditanyakan, boleh langsung raise hand. Baik, jika tidak ada, dipersilahkan kepada kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan. Tadi yang pertama ada dari Laili, dan yang kedua dari Aidatul Fitria. Izin masuk, moderator. Ya, dipersilahkan Dita. Apakah suara saya sudah jelas? Ya, jelas. Saya di sini akan menjawab pertanyaan Aidatul Fitria. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ita Silvia. Tadi itu kalau nggak salah, apa pendapat kelompok jika dokumentasi itu tidak sesuai dengan standar? Seperti itu, Aidatul? Iya, betul, Dita. Nah, jadi kan standar itu kita balik lagi ke pengertiannya ya. Standar dokumentasi itu kualitas dan kuantitas dokumentasi, kayak gitu ya. Nah, di dalam standar dokumentasi itu ada pengkajian, diagnosa, intervensi, sama implementasi. Nah, kalau misalkan dari standar dokumentasi ini tidak dipenuhi, misalnya dalam isi standarisasi itu tidak dimuat pengkajian. Nah, gimana kita akan melakukan ke tahap selanjutnya sehingga jadi kita tuh nggak bakal bisa mengisi dokumentasi itu secara efektif. Tas dokumentasi gitu. Oke, juga bisa ya kalau misalkan dokumentasi apa yang didokumentasi tidak sesuai dengan keadaan pasien itu mungkin bakal berefek juga ya, mungkin seperti itu. Terima kasih Aidatul, apakah sudah jelas jawaban dari saya? Jika kurang jelas bisa dipertanyakan kembali. Sudah jelas, Ita, terima kasih. Oke. Ya, baik. Terima kasih kepada Sylvia, perwakilan dari kelompok 2 yang telah menjawab pertanyaan dari Aidatul. Tersisa satu pertanyaan dari Laili. Dipersilakan kembali kepada kelompok 2 untuk menjawab pertanyaannya. Ini izin masuk ya, moderator. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Laili. Pertanyaannya, di PPT dijelaskan pengkajian dikelompokkan menjadi data bio, psiko, sosio, dan spiritual. Bisa tolong diberikan contoh-contoh dari data-data tersebut apa saja? Seperti itu ya. Baik, izin menjawab ya. Kalau contoh dari yang dimaksud data bio itu seperti gambaran fisik klien, seperti jenis kelamin, umur, berat badan, tinggi badan, kecacatan, kemudian penampilan klien seperti cara berbicaranya. Lalu kalau data psikonya itu meliputi gambaran tentang kondisi emosi klien seperti
respon terhadap suatu masalah, pola pikir klien, dan pikiran-pikiran dia kepada situasi yang dihadapinya. Lalu kalau data sosial itu meliputi pekerjaan dan status keuangan seperti orang tua, pengasuh utama, atau wali yang berhubungan dengan klien. Lalu data spiritual itu seperti budaya atau identitas budaya klien dan agama yang dianuti oleh klien. Seperti itu, Laili, apakah terjawab? Terjawab, Nida. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih kepada Nida yang telah menjawab pertanyaan dari Laili. Mungkin untuk presentasi kali ini ada 2 pertanyaan. Selanjutnya akan saya tanyakan kembali kepada audiens kelas Nars 2B, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan terkait materi presentasi dari kelompok 2 hari ini tentang standar dokumentasi asuhan keperawatan. Dipersilahkan yang ingin bertanya. Ya, jika memang sudah cukup dan sudah tidak ada yang ingin ditanyakan atau tidak ada yang ingin menambahkan, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai standar dokumentasi asuhan keperawatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Ibu Dewi Luciani, dipersilahkan waktu dan tempat Ibu. Baik. Untuk topik kita hari ini sebetulnya apa sih? Tadi waktu yang di-share ke saya kayaknya bukan itu deh. Katanya dokumen-dokumen bukan standar ya kan. Dan contoh-contohnya. Coba si pen lihat itunya topik hari ini apa sih? Atau kelompok bisa share nggak? Iya, izin menjawab Ibu. Untuk hari ini, hari Kamis 18 Agustus itu pertemuan 8 dan 9. Untuk RPS yang saya share ke Ibu dan materi pada hari ini sama, yaitu menyimpulkan standar dokumentasi asuhan keperawatan Ibu. Dengan poin-poinnya tadi ada 3. Pengertian standar dokumentasi, isi dari standar dokumentasi, sama upaya-upaya mempertahankan standar dokumentasi asuhan keperawatan Ibu. Baik, dari pertanyaan tadi ada 3 pertanyaan kayaknya. Pertama kalau nggak salah adanya contoh data-data, ya kan? Data-data, kemudian bagaimana dokumen yang digunakan tidak sesuai, terus bagaimana tahap selanjutnya jika isinya tidak sesuai apa tuh kayaknya, tidak sesuai standar. Jadi udah dijawab sama teman-temannya, tapi kayaknya saya kurang puas. Kalau bisa ada yang bisa lebih jelaskan lagi dari kelompok. Coba diulang pertanyaan pertama, nanti saya bisa ulas. Ya, baik Ibu. Tadi sudah ada 2 pertanyaan yang masuk. Untuk yang pertama itu disampaikan oleh Laili. Pertanyaannya, di dalam PPT dijelaskan pengkajian dikelompokkan menjadi data bio, psiko, sosio, spiritual. Bisa tolong dijelaskan, bisa tolong diberikan contohnya dari data-data tersebut seperti apa saja. Begitu Ibu, kalau pertanyaan yang pertama dari Laili. Oke. Nah itu, pengkajian itu kan data-data bio, psikososial, dan spiritual. Contoh-contohnya seperti apa? Tadi ada nggak dilihatkan contoh standarnya? Formatnya maksud saya, ada nggak? Contoh misalnya pengkajian pada anak, atau pengkajian pada maternitas, atau KMB. Nggak ditayangkan tadi ya kayaknya. Satu aja contohnya coba. Bisa kelompok share kan? Satu aja contohnya. Bisa kita diskusikan. Karena tadi saya lihat nggak ada yang bertanya. Kalau nggak ada yang bertanya berarti udah pinter semua, udah paham. Kalau sudah paham, saya yang bertanya gitu loh. Baik Ibu, tadi tuh di PPT tidak ada. Tidak ada. Tidak ada ya. Di PPT itu tidak ada.
Oleh karena di PPT itu tidak ada, jadi kurang begitu jelas. Tadi kan topiknya adalah standar. Kalau standar itu berarti kita klik aja standar. Di Google itu sudah ada kok sekarang. Coba cari, ambil di Google, klik standar pengkajian pada perawatan anak atau KMB. Coba klik, nanti tayangkan coba. Baru kita bisa bahas. Sebetulnya ada, cuman kalian nggak sempat cari karena waktunya kepepet, ya kan? Coba kelompok, ambil share satu aja. Siapa aja yang dapat? Bisa dapat anak, bisa dapat KMB, bisa dapat apa? Itu standar. Klik aja klik itu standar pengkajian perawatan medikal bedah atau anak atau gadar dan sebagainya. Cari ya kelompoknya, ditunggu. Kedua, yang tadi Baik Ibu, ditunggu sebentar ya Ibu. Ya, silakan. Nah, yang tadi si Pen, yang pertanyaan kedua apa tadi? Iya, izin Bagaimana masuk. dokumentasi? Iya, ya Ibu. Untuk pertanyaan yang kedua, itu dari Aida Fitria, bagaimana jika dalam dokumentasi keperawatan tidak sesuai dengan standarnya, Ibu? Dokumentasi tidak sesuai dengan standar. Maksudnya itu mungkin seperti ini ya, saya bayangkan pertanyaan itu. Misalnya nih ya, kita punya standar ya, standar perawatan profesional untuk departemen KMB gitu ya. Bla bla pengkajian apa dulu sesuai dengan standar yang digunakan, bisa pakai NICNOC atau pakai yang lain-lain gitu kan. Nah, itu standar namanya yang sudah disepakati. Tapi pertanyaannya bagaimana dokumentasi kita kalau tidak sesuai standar itu gitu kan. Nah ya bagaimananya seperti tadi, karena kita harus pelajari dulu standarnya seperti apa, sehingga kalau tidak sesuai kita menyesuaikan ke dalam standar tersebut. Nah supaya bisa, bagaimanapun kita harus menyesuaikan itu, makanya kita perawat harus mempelajari tujuannya dokumentasi itu apa sih. Udah dipelajari dokumentasi itu untuk mempermudah, terus menyimpan, dan seterusnya ya. Nah itu kita udah paham, terus ada bentuk-bentuknya, ada aplikasi-aplikasinya, ada standar A, B, C, D-nya. Nah kalau kita nggak sesuai, kita harus ngikutin. Makanya kita diajarkan, kita belajar gitu. Itu jawabnya. Jadi bagaimanapun kalau kita mau diakui, asuhan keperawatan kita, misalnya kita ya, seorang perawat, udah selesai nih, tinggal di suatu daerah terpencil, ya kan, Kabupaten X gitu. Nah, sementara kita memberi asuhan pada pasien A, ya, tidak sesuai dengan standar, karena standarnya itu terlalu tinggi, ya harus A, B, C. Sementara di daerah itu tidak memenuhi standar itu, ya kan? Nah, contohnya seperti itu. Nah, tapi kita tetap melakukan tindakan yang kira-kira prinsipnya sama, gitu loh. Misalnya yang mana? Misalnya apa duluan? Misalnya kita harus mengompres dulu, baru memberikan obat dan sebagainya. Itu kan salah satu contoh standar langkah-langkah gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya di tempat daerah itu tidak memenuhi, kita mau ngompres nggak ada esnya misalnya, atau kita mau ngompres air hangatnya nggak ada. Mungkin kita bisa lakukan yang kedua, memberikan obat antiviretiknya, gitu dulu. Langkah-langkah itu diikuti gitu. Itu meminimalkan atau risiko yang lebih berat gitu. Jadi kita tetap mendekati ke standar tersebut. Cuci tangan misalnya di daerah nggak ada hand sanitizer untuk mencuci tangan itu, kita menggunakan sabun gitu. Tapi tetap itu standar gitu. Jadi jawabannya kalau tidak sesuai standar, ya kita harus berusaha mendekati seperti standar gitu. Dan standar minimalnya. Itu jawabannya ya. Itu kalau untuk satu tindakan prosedur. Kalau format-format juga seperti itu. Di daerah misalnya tidak semuanya punya komputer misalnya. Sementara semua data didokumentasikan melalui komputer. Tapi paling tidak ada catatan manual yang digunakan, yang sesuai dengan standar. Ini yang melengkapi. Sehingga catatan itu tidak hilang, disimpan dengan baik, gitu. Sehingga data-data itu bisa diinformasikan walaupun manual.
Itu namanya standar juga. Itu prinsip-prinsip ya. Jadi ada prinsip-prinsipnya. Oke, yang berikutnya kalau tadi sudah ada yang bisa jawab silakan biar waktunya nggak kebuang. Ya, mungkin untuk kelompok bisa di share screen tadi, apakah sudah ada format untuk pengkajiannya? Nah, kan ada. Jadi kalau kita tuh mau kerja, sebetulnya ada. Nah, makanya gunanya dosen itu mengarahkan, memberi penjelasan, sehingga tercapai capaian pembelajaran. Karena kalau dilihat jumlah jam pelajaran kita tuh sangat sedikit, sementara cakupan pembelajaran tuh banyak. Nah, jadi makanya kita pakai sistem begini, diskusi gitu. Jadi sebelum masuk ke presentasi itu Anda udah kerjakan tugas, nanti diperiksa oleh dosen, kalau misal kurang-kurang dosen yang minta tambah ini, tambah itu. Nah, dalam pertanyaan, diskusi, ada yang bertanya, nah, nanti kalau tidak jelas itu baru dosennya yang menjelaskan seperti sekarang. Nah, ini bagus kan? Nah, ini contoh standar. Nah, kan bisa tuh. Ini teknik kesehatan Jakarta 1 kan udah bisa dicari kan. Ini standar format pengkajian perawatan medika bedah. Nah, ini standar ada tanggalnya, ruang, nomor, registernya, diagnosis medisnya apa, kemudian A-nya identitas klien, ada riwayat keperawatannya, terus coba jalankan ke bawah. Nah, terus format seperti ini. Nah, jadi poin-poin seperti ini, nah riwayat psikososial dan spiritual, terus lanjut ada lagi kondisi lingkungan rumahnya, pola kebiasaan dan sebagainya, terus sampai terakhir. Nah, ini secara umum adalah medical bedah, ya, medical bedah itu penyakit dalam sama, jadi satu di situ. Jadi data-data yang diharapkan yang diisi itu yang berhubungan dengan kondisi pasien tadi, ya, belum merokok. Kalau medical bedah itu untuk pasien dewasa. Nah, untuk anak-anak lain lagi formatnya. Nah, untuk ibu hamil lain lagi formatnya. Itulah standar. Jadi makanya kita belajar apa itu dokumentasi, gunanya apa, tujuannya apa, contohnya apa, ya seperti ini. Nah, sehingga Anda bisa memilah, oh kalau ada KMB itu seperti ini ya formatnya kurang lebih ya. Bisa disederhanakan lagi, bisa lebih bagus lagi, bisa ditambah lagi, itu tergantung institusi. Nah, tapi standar secara umum ya seperti ini Jakarta 1 yang buat. Nah, kan kita tuh kan rame-rame ada yang membuat dokumentasi itu ada dari Jakarta 1, 2, 3 digabung. Nah, Jakarta 1 bagian buat ini, Jakarta 2 bagian apa, dan sebagainya. Biasanya begitu, kita dosen-dosen itu diminta untuk membuat di PPSDM. Itu sering kita tuh buat untuk penyakit infeksi dan sebagainya. Tapi nanti yang mengeluarkannya itu PPSDM atau Depkes yang mengeluarkan. Baik, jadi nanti Anda tuh bisa ambil dari Depkes, ya, yang standar dari Depkes secara nasional tuh apa. Nah, contoh-contoh ini Jakarta 1 gitu ya, Jakarta 2 dan sebagainya. Nah, inilah yang kita bahas, kita diskusikan. Jadi harusnya tadi teman-teman tuh harus bertanya, contohnya mana yang kira-kira nggak paham apa bedanya gitu kan. Nah, ini baru satu aja karena memang kita waktunya terbatas, tapi Anda dalam waktu berapa detik saya lihat Anda bisa mencari. Artinya untuk kelompok ini teruskan lanjutkan ya untuk contoh-contoh yang lain. Sesuai. Kalau kemarin di D3 itu semua mahasiswa itu ada dibagi tugas itu setiap topik itu per departemen. Tapi kalau untuk di nurse lihat lagi RPS-nya. Ya, kelompoknya itu tugasnya apa saja sehingga semua cakupan bisa tercapai. Kalau kita langsung tatap muka dan cuma 2 jam atau 1 jam pertemuan itu nggak akan selesai dari semua yang ada di RPS itu. Makanya begini caranya, ya,
dosennya memberi kata kunci, mengarahkan, Anda yang ambil, terus nanti kita diskusikan. Oke, untuk pertemuan hari ini kayaknya cukup menarik, bagus ya. Dalam waktu singkat kalian bisa tayangkan dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Untuk pertanyaan berikutnya, kalau memang masih ada silakan, kalau nggak ada kita tutup dulu dan ketemu pada pertemuan berikutnya. Untuk kelompok ini lanjutkan yang kurang-kurangnya, kemudian PPT yang sudah lengkap nanti tolong di share ke saya untuk dinilai format penilaiannya, juga makalahnya. Ya. Baik, kembali ke moderator. Ya, baik Ibu, berarti untuk pertemuan hari ini dicukupkan sampai sini. Untuk kelompok nanti akan merevisi makalah dan PPT-nya. Kemudian nanti untuk pertemuan minggu depan masih materi yang sama, Ibu. Agendanya apa ya, Ibu? Materi yang sama? Iya, pertemuan hari Selasa depan. Coba judulnya apa? Beda kelas kan? Beda topik lagi ya? Oh, lain topik. Masih dalam topik yang sama, Ibu. Untuk dokumentasi keperawatan itu satu materi dibagi jadi 2 pertemuan, Ibu. Oh gitu. Nah, berarti yang hari ini kan tadi kan sudah, tapi kelompoknya yang untuk besok siapa? Lain lagi? Harusnya tetap sama, Ibu. Karena per kelompok per materi. Baik. Berarti per kelompok itu 2 kali pertemuan ya? Iya Ibu, kalau di RPS dibagi 2 gitu Ibu. Ada yang mungkin pertemuan pertamanya mahasiswa, kemudian nanti pertemuan kedua diserahkan kepada dosen pengajar atau bagaimana, itu tergantung dosennya masing-masing. Nah, jadi sekarang gini, kalau kita lihat tadi standar-standar, terus contoh-contoh, coba lihat RPS-nya. Kalau RPS itu menjelaskan, meminta kita capaiannya itu, bahwa standar-standar misalnya asuhan perawatan pada asuhan perawatan pada jurusan keperawatan kita, itu bukan hanya anak aja kan, ada KMB, ada jiwa, ada apa. Nah, untuk itu minggu depan tolong kelompok tayangkan contoh-contoh itu. Nah, kalau tadi ini udah teorinya kan, bahwa apa itu dokumentasi, tujuannya apa, dan sebagainya itu baru konsep. Nah, untuk aplikasi ke prosedurnya adalah format-format. Nah, ini tadi format baru sebentar yang saya minta, udah ditayang 1 kan. Nah, coba besok untuk yang kedua kali contoh-contoh format-format itu. Ya, dari anak seperti apa, maternitas seperti apa, jiwa seperti apa, komunitas ya, gerontik dan gadar ya, darurat. Baiklah, kalau KMB udah diambil sekarang. Nah, besok itu contoh-contohnya aja. Kita membandingkan satu sama lain. Nanti di situ ada diskusi. Jadi kalau nggak jelas atau apa bertanya ya. Untuk satu kelas masa nggak bisa bertanya. Nanti kalau nggak ada pertanyaan berarti saya anggap udah pintar atau udah tahu, udah paham. Jadi sehingga nanti saya yang buat pertanyaan untuk kalian. Baik ya. Oke. Jadi sampai ketemu yang pertemuan kedua. Jangan mendadak-mendadak. Tolong sampaikannya ya. Tolong banget kapan waktunya. Jadi saya siap. Saya ini lagi cuti soalnya. Kalau cutinya kan banyak kerjaan ke keluarga ya, kemana-mana, bukan jalan-jalan, saya ada urusan gitu. Tapi kalau misalnya memang kita ada pertemuan, saya luangkan waktu untuk itu. Baik, terima kasih ya. Oke, kelompok terima kasih. Lanjutkan untuk yang berikutnya ya. Terima kasih Sipen dan moderator. Iya, baik Ibu. Terima kasih kembali Ibu. Mungkin berarti bisa diakhiri ya Ibu untuk pelajaran hari ini. Absen. Kita udah absen belum? Iya, selanjutnya absennya akan saya serahkan nanti ke Ibu ya. Iya, berarti ini satu kelas ya? Iya, betul Ibu, satu kelas. Mungkin Ibu mohon maaf sebelumnya izin untuk meng-screenshot dulu ya Ibu. Ya, baik. Baik, izin screenshot ya. Dari slide 1, 1, 2, 3. Selanjutnya slide 2, 1, 2, 3. Baik, Ibu sudah. Sudah? Iya, Ibu sudah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat, selamat belajar, sukses selalu, dan salam untuk orang tuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima
kasih. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama.